Halo Sobat Kontenpedia, kembali lagi di channel ini bersama saya Neva dan di sebelah saya sudah ada Katio. Hai Katio. Halo Kak. Ya, jadi pada video kali ini apa yang akan kita bahas nih Kak? Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang tips sehat dalam mengolah daging ayam Kak. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung saja ke pembahasan Kak. Apa aja nih yang mau dibahas? Oke. Untuk tips mengolah daging ayam sehat, itu yang pertama yaitu memilih ayam yang sehat dan bersih. Nah, untuk pemilihan itu ada tipsnya nggak Kak? Untuk teman-teman perlu ketahui, dari pemilihan tips yang ayam sehat, bersih, dan sehat itu sudah saya bahas di video sebelumnya Kak. Jadi untuk tipsnya sendiri yaitu daging ayam yang digunakan itu berwarna merah namun pudar, tidak begitu pucat warnanya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa memperhatikan dari konsistensinya Kak. Apakah daging itu teksturnya itu tidak terlalu tebal, tidak terlalu kaku, namun juga tidak terlalu lembek. Nah, kemudian yang ketiga juga warnanya itu tidak memiliki bercak darah seperti itu, Kak. Oke, untuk selanjutnya tipsnya apa lagi Kak? Oke, untuk yang kedua yaitu teman-teman bisa menggunakan metode memasak yang tepat. Untuk metode memasak yang tepat, metode yang paling sehat untuk mengolah ayam itu sebenarnya kan ada banyak Kak. Dalam memproses ayam itu ada menggunakan teknik menggoreng, kemudian ada menggunakan teknik merebus, ataupun menggunakan teknik memanggang. Dari ketiga teknik ini, teman-teman perlu ketahui yang paling sehat itu sebenarnya yang merebus, Kak. Alasannya sendiri yaitu karena pada saat proses perebusan, kandungan dari zat protein dari ayam itu cenderung menurun. Semua teknik pemasakan itu pasti menurunkan kandungan nutrien, Kak. Baik itu dibakar, ataupun dipanggang, digoreng itu sama saja. Namun dari persentase dari semuanya, dari semua teknik tersebut yang paling rendah itu yang di bagian di proses perebusan, sehingga proteinnya itu tetap terjaga, nilainya tetap tinggi. Saya sendiri merekomendasikan untuk menggunakan teknik pengolahan yang merebus seperti itu. Nah, tips selanjutnya apa lagi nih Kak? Oke, untuk tips selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan bumbu-bumbu yang sehat. Mungkin teman-teman bingung nih antara bumbu apa nih yang bisa kita gunakan. Nah, untuk bumbu-bumbu yang sehat itu contohnya bumbu-bumbu alami Kak. Bumbu rempah-rempah seperti jahe, kemudian kunyit, bawang putih. Alasannya sendiri adalah karena kalau kita menggunakan produk kimia itu kan tidak sehat untuk kesehatan ya Kak. Seperti kita ketahui kalau kita menggunakan produk yang terlalu banyak mengandung zat kimia itu di tubuh akan menimbulkan berbagai macam hal lah, penyakit dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang putih, contohnya tadi. Bawang putih itu memiliki kandungan antioksidan. Jadi dia selain menambahkan cita rasa ke dalam masakan, itu juga akan memberikan manfaat positif bagi tubuh sebagai antioksidan seperti itu Kak. Adapun juga sebagai kunyit, jahe dan lain sebagainya juga memiliki manfaat masing-masing yang juga pastinya lebih sehat dan juga lebih alami begitu Kak. Nah, untuk tips selanjutnya ada lagi nggak Kak? Ada Kak, ada tips selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan minyak secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, itu kan yang paling bagus memang metodenya itu merebus. Nah, kenapa? Alasannya sendiri karena jika kita menggunakan minyak yang terlalu berlebih itu kan akan menimbulkan penimbunan lemak ya Kak ya. Jadi proses penggorengan ayam itu menghasilkan ayam yang memiliki lemak yang tinggi karena kita biasanya menggunakan minyak kelapa. Sedangkan seperti yang teman-teman ketahui mungkin minyak kelapa itu memiliki tingkat lemak jenuh yang lebih tinggi daripada minyak-minyak jenis lainnya. Saya sendiri kalau ditanya sebenarnya lebih suka ayam goreng atau ayam rebus, mesti memilih ayam goreng Kak, karena memang rasanya kan lebih enak. Nah, untuk itu sebenarnya masih ada tips lagi, yaitu teman-teman bisa menggunakan pilihan minyak yang lebih sehat, contohnya yaitu minyak zaitun. Karena minyak zaitun ini memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan minyak kelapa, seperti itu Kak. Nah, untuk tips yang selanjutnya, teman-teman bisa melakukan penggorengan atau pengolahan ayam perebusan seperti itu menggunakan ayam yang utuh tapi tanpa menggunakan bagian kulitnya seperti itu Kak. Kenapa kok Kak kulit ayam itu harus disisihkan gitu? Emang ada dampaknya atau bagaimana? Oke, ini sebenarnya juga cukup sulit Kak karena kalau misalkan saya tanya ke Kak Nivanda, biasanya menggunakan memakan ayam itu ada kulitnya nggak Kak? Iya, ada dampaknya. Kita tuh biasanya makan ayam, terus kulitnya kita sisihkan, dimakan di akhir gitu kan Kak. Nah itu, karena memang bagian kulit ini nikmat sekali teman-teman. Kita tidak bisa memisahkan diri dari kulit ayam ini. Tapi sebenarnya dari data nutrisi di United States Department of Agriculture atau USDA itu menjelaskan bahwa dalam 100 gram
kulit ayam itu mengandung sekitar 43,8 gram lemak. Ini kan sangat tinggi sekali ya Kak ya. Dimana kelebihan lemak ini perlu teman-teman ketahui, ini bisa menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan Kak, seperti penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, teman-teman juga perlu ketahui jika lemak daging ayam ini tersebar di mana-mana Kak. Di bagian, tadi kan pertama di bagian kulit, itu paling banyak biasanya di bagian perut, di lemak abdominalnya. Tapi selain itu juga penumpukan lemak itu terjadi di bagian sayap. Nah, menurut data dari USDA tadi, di bagian sayap ini mengandung banyak sekali lemak jenuh, yang dimana lemak jenuh ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Itu sebesar dari penimbangan 100 gram ayam, itu menghasilkan lemak jenuh sebanyak 9,4 gram. Nah, jadi perlu diperhatikan nih bagi teman-teman. Kalau saran saya sendiri sih, sebenarnya bukan menghindari kulit sepenuhnya ya Kak ya, tapi yang penting adalah mengkonsumsi ayam secara tidak berlebihan, secukupnya saja, dan sesuai dengan batasan anjuran yang aman, seperti itu Kak. Oke, selanjutnya apa masih ada tips lagi Kak? Dari saya sebenarnya sudah cukup. Kira-kira Kak Neva masih ada pertanyaan tidak terkait dengan pengolahan ini Kak? Kalau bicara tentang pengolahan daging nih Kak, kan biasanya itu sudah umum diketahui bahwa memang untuk mengolah daging merah seperti daging sapi kan tidak boleh dicuci ya Kak. Nah, kalau untuk daging ayam sendiri bagaimana Kak? Oh iya, untuk pencucian daging ini sepertinya teman-teman juga mungkin masih ada yang bingung ya Kak ya, beberapa membeli ayam kemudian mencucinya. Nah, itu saya sarankan untuk tidak Kak. Jadi teman-teman secara alami di dalam pencernaan ayam itu mengandung bakteri Kak, yang namanya salmonella. Nah, bakteri salmonella ini tidak akan sepenuhnya bisa diatasi dengan cara mencuci Kak. Karena jika kita mencuci daging ayam, yang terjadi adalah terjadi kontaminasi silang, di mana cipratan air tadi bisa menyebar ke peralatan dapur, misalkan di pisau, kemudian ada di kompor, dan di mana-mana. Sebaiknya daging ayam itu tidak dicuci. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya nih, gimana caranya untuk mengeliminasi bakteri salmonella ini? Nah, satu-satunya cara yaitu dengan melakukan pemasakan yang tepat. Untuk suhu pemasakan yang tepat sendiri Kak, itu pada suhu 75 derajat Celcius. Itu untuk penggorengan ayam. Sedangkan untuk pemanggangan ayam, itu teman-teman bisa menggunakan suhu sebesar 180 sampai 200 derajat Celcius. Tujuannya, yaitu tadi seperti yang saya jelaskan, agar bakteri salmonella ini bisa tereliminasi dengan sempurna. Seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi apa yang disampaikan Kak Tio mengenai tips pengolahan daging ayam ini menarik sekali ya, dan buat teman-teman di rumah juga pasti sudah bisa langsung diterapkan saat akan mengolah daging ayam. Nah, untuk penjelasan dari Kak Tio, terima kasih ya. Pastinya ini sangat menambah wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa ya teman-teman, tidak boleh mencuci daging ayam karena itu bisa menyebabkan kontaminasi silang. Betul Kak? Betul. Nah, bagi kalian yang ingin request topik mengenai peternakan ayam atau apapun yang berhubungan dengan ayam, kalian dapat request di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengetahui informasi terkini, kalian dapat mengunjungi website kami di www.contentpedia.com. Contentpedia, inspirasi anak muda Indonesia.